Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Sudah masuk di part 199 nih ya. Yang artinya nanti di hari Minggu udah masuk ke part 200. Jangan minta bonusan. Ya, ini berusaha untuk menyinkronkan waktu dulu. Dan syukur-syukur kalau bisa dapat durasi kurang lebih 1,5 jam kayak part kali ini. Nggak sampai 1,5 jam sih mungkin, yang jelas 1 jam lebih gitu ya. Entah 1 jam 1 menit 2 menit dia nggak tahu. Tapi yang jelas 200 part itu waktu yang nggak pendek, sudah lebih dari setahun setengah ya. Jadi gue mau ucapin juga terima kasih untuk kalian semua rekan-rekan pelanggan setia dari Spoiler Moon gitu ya. Dan yang baru gabung juga terima kasih banget sudah mau gabung gitu. Intinya di part sebelumnya Zofan itu akhirnya bertemu dengan Murong Zui dan Murong Li. Lalu dengan kepandaiannya dia bisa meninggalkan mereka semua dengan membiarkan Bai Li Yuyu yang mengurus sisanya. Tentu di situ Zofan meminjamkan pedang iblisnya gitu ya supaya bisa seimbang. Singkat cerita akhirnya Bai Li Yuyu berhasil melarikan diri dan juga menahan Murong Li agar tidak mengejar Zofan. Padahal Murong Li itu julukannya adalah Dewa Pedang Liayan atau jenius nomor 1 di Nanzhou yang punya pedang suci. Dan sekarang Zofan dan yang lainnya bergegas menuju pemberhentian berikutnya. Ini akan menjadi cerita yang menarik menurut aneh. Dan sejujurnya di sini Zofan akan ada sedikit penyesalan gitu ya. Apa penyesalannya itu? Mari kita dengarkan saja di part 199. Dan part kali ini Ane ambil dari bab 1004 sampai dengan 1009. Di tengah badai salju, kereta rombongan Zofan terus melaju tanpa henti. Lalu di dalam kereta kini Bai Li Yuyu sedang memeluk WR yang tertidur. Sedangkan para penjaga juga ikut beristirahat sekarang. Lalu Bai Li Yuyu menatap Zofan dan berkata, "Sekarang Murong Li pasti sedang mencarimu. Kemungkinan tempat yang kita tuju juga akan menjadi titik utama pencariannya. Artinya dia pasti akan segera menyusul kita. Dan jika itu sampai terjadi, maka aku tidak akan bisa melindungimu. Karena untuk melindungi diriku sendiri, pasti itu sudah sangat sulit. Jika kita tidak merubah tujuan kita sekarang, maka kamu harus bisa melindungi dirimu sendiri." Ya, aku sudah tahu semua itu. Jadi, kenapa? Apakah kau sedang mengkhawatirkanku? Kata Zofan sambil sedikit menggoda Bai Li Yuyu. Siapa yang sudi mengkhawatirkanmu? Aku hanya takut kalau kau mati, karena di saat itu aku tidak akan bisa mendapatkan pedang suciku. Jawab Bai Li Yuyu dengan wajah cemberut. Tapi pipinya sendiri tidak bisa berbohong karena dia merah merona alias malu-malu. Zofan menggelengkan kepalanya dan kemudian mengalihkan pandangannya pada para penjaga. Zofan kemudian bertanya, "Berapa lama lagi kita akan sampai di pemberhentian berikutnya?" "Tuan Qian, pemberhentian berikutnya adalah Sekte Haiyun. Kita akan sampai di sana dalam waktu 2 jam. Oke, kalau begitu tingkatkan kecepatanmu," kata Zofan sambil tersenyum tipis. Ada sesuatu yang sedang dia rencanakan tapi tidak dia katakan. Di saat itu juga Bai Li Yuyu langsung mengerutkan keningnya dan berkata dengan cemas, "Apa kamu sama sekali tidak mendengar perkataanku sebelumnya? Saat ini Murong Li pasti sedang mencari keberadaanmu. Dan karena Sekte Haiyun adalah sekte terdekat dari kota Feng Shuang, dia pasti akan pergi ke sana juga. Jika kita tetap pergi ke sana, maka kita sama saja dengan menceburkan diri ke dalam jaring yang sudah terpasang. Nona Yu, aku sangat mengerti akan apa yang kamu bicarakan. Lalu kalau begitu kenapa kamu masih seperti ini?" "Apa kau tahu di mana tempat tergelap di dunia?
Tempat itu tidak lain berada di bawah cahaya, kata Sofan sambil tersenyum misterius. Lalu dia meregangkan tubuhnya dan kemudian perlahan berbaring. Sofan tampak begitu santai dan sangat percaya diri. Ya, menariknya autor kita ini selalu saja konsisten dengan apa yang sudah pernah dia katakan sebelumnya. Menurut Ani sih konsisten ya, atau malah mungkin sebenarnya kehabisan ide. Karena kata-kata bersembunyi di bawah cahaya itu sebenarnya sudah muncul dari ark kekaisaran, lalu kemudian masuk ke ark pemberontakan Sekte Moche, dan sekarang muncul lagi gitu ya. Kalau misalnya kalian ingat, boleh ditulis di kolom komentar, asik. Dan Bailey Yuyu sekarang hanya bisa mengerutkan keningnya ketika melihat Sofan. Dia terheran-heran melihat tingkahnya. Dan perjalanan terus berlanjut. Kereta itu menembus badai salju untuk waktu yang cukup lama. Di sisi lain, 3 sosok yang tidak asing akhirnya datang juga ke Sekte Haiyun. Mereka bertiga memasuki penghalang dan kemudian disambut oleh seorang laki-laki tua dengan janggut putih. Melihat ketiganya, orang tua ini segera membungkuk dan tertawa. Patriark Murong, sang dewa pedang Lieyang, dan peri medis Nona Murong Zue. Anda berdua kali ini benar-benar datang ke Sekte Haiyun kami. Ini sungguh adalah sebuah kehormatan untuk kami. Namun, maafkan jika orang tua ini bertanya-tanya, karena setahu saya, saat ini Patriark Murong seharusnya berada di Sekte Haiming di pesisir utara, yang mana kalian pasti sedang bersiap untuk menghadapi invasi dari Zhongzhou. Lantas, kenapa sekarang Anda bisa ada di sini? Itu adalah cerita yang panjang, kata Murong Li sambil menghela nafas. Lalu kemudian dia mulai bercerita. Sebelumnya, saya memang menjadi tamu undangan untuk Sekte Haiming. Keberadaan saya di sana untuk mempersiapkan perlawanan pada invasi Zhongzhou. Tapi beberapa waktu lalu saya mendapat kabar kalau Sekte Haiyang yang berada di garis depan telah diserang dan dihancurkan dalam waktu 1 malam. Karena itu juga, mereka kemudian mengirimkan pesan pada Sekte Haiming. Dan saat saya mendengar berita ini, saya kemudian menawarkan diri dan kemudian bergegas ke arah Sekte Haiyang. Lalu benar saja setelah kami sampai di sana, Sekte Haiyang sudah dihancurkan. Wajah orang tua itu tampak terkejut dan kemudian dia memberanikan diri untuk bertanya. Lalu Patriark, apakah sekarang Anda masih melakukan penyelidikan untuk masalah ini? Bukankah pelakunya sudah sangat jelas? Jika itu adalah Sekte Haiyang yang dihancurkan, maka satu-satunya kekuatan yang mampu menghancurkannya adalah orang-orang dari Zhongzhou. Bahkan jika Bailey Yudian tidak turun tangan pun, tapi salah satu dari 9 Raja Pedang pasti sudah cukup untuk menghancurkan Sekte Haiyang. Murong Zue tampak menghela nafas. Dia agak ragu-ragu dan berkata, pada awalnya saya pun berpikir demikian. Dan jika itu memang benar adalah kelompok dari Zhongzhou, maka ini akan jauh lebih mudah. Tapi wajah Murong Li tampak ragu-ragu dan matanya juga dipenuhi dengan kebimbangan. Melihat ini, orang tua itu pun semakin heran. Tapi kenapa Patriark? Bukankah Anda memiliki sebuah penemuan setelah melakukan penyelidikan ini? Tepat, kata Murong Li dengan wajah tenggelam. Lalu dia kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Mungkin di tengah Beizhou ini terdapat kelompok lain yang tidak kita perhitungkan. Dan mereka bisa menjadi ancaman, sama halnya dengan kelompok dari Bailey Yudian. Mendengar itu wajah orang tua ini pun tampak sangat terkejut. Patriark Murong, apa maksud Anda? Jangan membuat situasi ini menjadi semakin runyam. Bagaimana mungkin ada kekuatan yang mampu menghancurkan Sekte Haiming jika itu bukan dari orang-orang Zhongzhou? Bukankah Anda juga tahu sendiri jika kekuatan di benua ini hanya dibagi menjadi 5 wilayah? Lalu,
Mana mungkin ada kekuatan lain yang berperan sebagai pihak ketiga? Pada awalnya saya juga tidak percaya, tapi saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Jadi, pada akhirnya saya hanya bisa mempercayai semuanya, kata Murongli sambil menghela nafas. Murongli terdiam sesaat dan kemudian berkata lagi, dalam penyelidikan ke Sekte Haiyang, saya datang ke kota Feng Suang untuk mengejar pelakunya. Lalu di tengah perjalanan itu saya bertemu dengan adikku yang sedang bersitegang dengan kelompok misterius yang tidak jelas asal-usulnya. Awalnya saya hanya ingin memeriksanya, namun saya justru terjerat dan yang paling mengejutkan adalah kelompok itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan salah seorang perempuan di dalam kelompok itu memiliki kekuatan yang setara denganku. Selain itu juga ada seorang anak laki-laki di antaranya. Dia memiliki pedang suci yang tidak pernah muncul di 5 wilayah sebelumnya. Akibatnya saya harus bertarung dengan perempuan itu selama 8 hari 8 malam. Kami beradu kekuatan dengan pedang suci kami. Namun itu adalah pertarungan yang sangat sengit. Jika bukan karena pedang itu adalah pinjaman dari si anak kecil itu, mungkin pertarungan itu bisa berlangsung sampai 1000 hari tanpa ada pemenang. Mendengar semua itu, wajah dari orang tua itu pun tampak gemetar dan kemudian dia berkata, wanita itu bisa bertarung dengan seimbang melawan Patriark Murong. Bahkan setelah Anda menggunakan pedang suci Anda. Bukankah kekuatan orang itu sungguh luar biasa? Dan yang mengganjal pikiran saya sekarang adalah, bagaimana bisa Patriark Murong sangat yakin kalau mereka bukan dari Songso? Atau bukankah ada kemungkinan kalau itu memang adalah pedang suci pembelah surga? Di saat itu Murongzue kemudian berkata, kakakku adalah orang yang memiliki hubungan dengan Raja Pedang tak terkalahkan di masa lalu. Jadi sangat wajar kalau kakakku pernah melihat pedang suci milik Songso. Tapi pedang itu berbeda. Selain itu juga Bai Liu Yutian adalah orang yang sangat terobsesi dengan kekuatan. Dia tidak akan pernah menyerahkan pedang suci itu pada orang lain. Dan selain itu, Murongzue terdiam sebentar, lalu membungkuk dan berkata, saya sendiri pernah melihat pemimpin kelompok ini yang melakukan kejahatan di Songso. Pada hari itu menjadi hari kelam bagi mereka, karena Songso kehilangan lebih dari 1/3 pejabat mereka. Jika memang anak ini berasal dari Songso, maka dia tidak akan mungkin mencelakai rakyatnya sendiri. Mendengar itu, orang tua ini pun tampak ragu-ragu. Menurut apa yang dikatakan oleh Nona Murong, bahwa orang ini memang adalah kekuatan dari pihak ketiga. Tapi, jika memang mereka berurusan dengan Songso sebelumnya, bukankah itu artinya mereka adalah kelompok yang berada di sisi kita? Tidak mungkin, kata Murongzue memotong. Orang ini adalah orang yang sangat kejam dan picik. Bahkan jika dia berurusan dengan Songso sebelumnya, tapi itu tidak berarti bahwa dia menjadi rekan kita. Saya yakin kali ini dia datang ke Beiso dengan tujuan untuk mengulangi perbuatannya. Saya tahu bahwa dia adalah titisan iblis. Dia terlihat sangat senang ketika melakukan semua itu. Jadi pada dasarnya, kita tidak boleh mentolerir hal ini. Mereka harus segera ditangkap. Murongli pun mengangguk dan melanjutkan. Saya pun setuju. Setelah melihatnya sendiri, saya bisa menilai bahwa anak ini adalah orang yang sangat tenang dan stabil. Anak ini seperti seorang jenderal yang mampu menyusun strategi dan menyusun peluang kemenangan. Terlebih di sampingnya, ada ahli yang setara dengan 9 Raja Pedang. Jadi saya pun ingin meminta bantuan pada Anda. Jika Anda tidak mulai bergerak dan menyiapkan diri dari sekarang, mungkin nanti Anda akan terkejut. Meskipun
Kami tidak tahu kemana sebenarnya tujuan mereka, tapi lebih baik kita mulai pencegahan sedari dini untuk mengendalikan mereka. Jika mereka muncul di saat kita bertarung melawan Raja Pedang tak terkalahkan, maka itu akan menjadi kerugian besar bagi kita. Mendengar itu, orang tua itu pun segera mengangguk. Seperti yang dikatakan Patriark Murong, kita belum tahu dia ada di sisi mana, maka memang lebih baik kita menyiapkan pencegahan sedini mungkin. Karena itu, izinkan saya bertanya lagi. Jadi, kedatangan Patriark Murong kali ini dengan tujuan apa? Bisakah Anda menjelaskannya? Master Sekte terlalu sopan. Kedatangan saya kali ini adalah untuk memberikan sedikit bantuan. Sebelumnya saat saya bertarung dengan wanita itu, saya berhasil menekannya. Tapi sayang sekali dia berhasil kabur. Saya kemari untuk meminta bantuan dari Patriark guna melakukan pencarian. Kebetulan juga area ini adalah area paling dekat dengan tempat kami bertarung sebelumnya. Jadi mungkin saja mereka masih ada di sekitar sini. Oh itu, ini adalah masalah yang sangat kecil. Demi keamanan Beiso, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Lalu secara umum, bagaimana gambaran atau ciri-ciri dari mereka? Murong Zue kemudian memberi hormat dan berkata, secara umum ada 3 orang yang ada di dalam kelompok ini. Wanita itu, dia adalah penjaga dan sangat kuat. Jadi mohon untuk tidak memprovokasi dia. Lebih baik segeralah kembali dan kemudian melaporkan kepada kami ketika kalian menemukannya. Lalu kemudian seorang pria muda yang memiliki seorang putri di usia 6 atau 7 tahun. Dilihat dari sikapnya, anak ini cukup pintar dan sangat menurut pada ayahnya. Sepertinya rombongan ini akan sangat mudah untuk ditemui di sepanjang jalan. Baiklah, setidaknya kami sudah mengantongi ciri-ciri dari mereka. Ini akan mempermudah proses pencarian. Saya akan segera mengirimkan para murid untuk melakukan pencarian. Saya harap pencarian ini segera membuahkan hasil, dan saya sangat berterima kasih pada Patriark Murong yang telah mempertaruhkan nyawa dan bertarung selama 8 hari 8 malam. Lalu juga untuk Nona Murong, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mendengar itu Murong Li dan Murong Zue keduanya mengangguk, dan keduanya pun tampak tersenyum. Segera setelah itu, kemudian dekret diterbitkan dan para ahli alias para murid segera berpencar ke seluruh wilayah dari Sekte Haiyun. Namun yang mereka tidak tahu adalah kereta Zovan kini sudah melewati penghalang dan mereka berada di depan gerbang kota. Zovan kini keluar dari kereta bersama dengan Kue R. Di dalam tidak ada Bai Liyuyu karena Bai Liyuyu sekarang sedang bersembunyi. Nah, mereka sekarang berjalan ke depan gerbang. Lalu kemudian dia bertanya pada para penjaga, "Tuan, ada apa dengan sekte Anda? Kenapa banyak orang yang keluar dari sekte? Apakah sedang ada penyerangan?" Kepala penjaga di sana kemudian berkata, "Aku pun tak tahulah. Aku pun tak dapat pula dekret dari atas," kata penjaga berbadan gemuk itu sambil memeriksa slip giok dari Zovan. Setelah itu si penjaga melihat ke arah para murid dan kemudian berseru, "Hei, ada apa ini? Kenapa pula banyak orang yang pergi keluar dari sekte?" Lalu seorang pemuda segera berhenti dan memberi hormat. "Salam untuk Diakon. Ini adalah perintah dari Master Sekte. Kami diminta untuk mencari orang misterius yang sedang membawa seorang putri." "Seorang putri? Apakah aku yang kalian cari? Ini putriku," kata Zovan sambil mendorong QR maju. Lalu kedua orang itu saling bertukar pandang dan kemudian tertawa. Si penjaga itu kemudian berkata, Anda manajer keuangan dari keluarga Gian yang bertugas untuk mengirimkan suplai pada kami.
Tidak mungkin Anda adalah orang yang sedang dicari oleh master sekte kami. Memangnya kenapa? Bukankah mungkin saja kalau itu adalah kami? Kata Sofwan meyakinkan. Penjaga itu menoleh ke arah murid tadi dan memastikan. Lalu murid itu pun berkata, Master Sekte mengatakan bahwa orang-orang yang sedang kami cari sangatlah kuat. Selain seorang laki-laki dan putrinya, dia juga membawa seorang wanita yang kekuatannya tidak bisa diremehkan. Bahkan, kami diperintahkan untuk berhati-hati jika sampai bertemu mereka. Tunggu. Kenapa seolah-olah Anda mengatakan kalau kami ini tidak kuat? Apakah Anda sedang merendahkan kami? Kata Sofwan sambil mengerutkan keningnya. Sofwan kemudian sedikit membusungkan dadanya dan berkata dengan tegas, kami ini sangatlah kuat. Jika kami tidak kuat, maka kami tidak akan mungkin bisa membawa suplai ke sekte kalian. Apalagi perjalanan dari tempat kami menuju ke tempat ini sangatlah berbahaya. Mendengar pernyataan Sofwan, penjaga itu pun tertawa garing. Lalu kemudian berkata, aku tahu kalau kalian kuat, tapi standar kuat kita jauh berbeda. Sudah, jangan berdebat denganku dan segeralah masuk. Aku masih harus memeriksa yang lainnya juga, jadi sampai jumpa. Kata penjaga itu yang kemudian melambaikan tangannya. Setelah itu, murid yang tadi memberikan informasi juga segera pergi meninggalkan tempat itu. Bagian ini sebenarnya rada konyol. Padahal Sofwan bisa dibilang sudah menyerahkan dirinya, tapi tidak dipercayai. Andai saja penjaga dan juga murid itu tahu, mereka pasti akan menyesal seumur hidup. Kini Sofwan tampak mengerutkan keningnya. Apa yang salah? Bukankah kalian mencari seorang laki-laki yang membawa seorang putri? Bukankah itu jelas adalah aku? Kenapa kalian tidak membawa saja aku untuk menemui master sekte kalian? Penjaga itu segera berkata, Tuan, saat ini mereka sedang mengurusi masalah yang sangat serius. Jadi tolong jangan ganggu kami. Lekaslah masuk dan selesaikan pekerjaanmu. Aku masih tidak paham. Bukankah kalian sedang mencari orang yang kuat? Kami ini sangat kuat. Jadi kenapa kami tidak diperiksa? Aku benar-benar tidak paham dengan cara pikir kalian. Sofwan kemudian berbalik dan menatap GWR. GWR, apa kamu percaya kalau ayahmu ini sangatlah kuat? Tentu saja. GWR sendiri tampak kesal dan kemudian segera masuk kembali ke dalam kereta. Si kepala penjaga itu tampak tertawa kecil ketika mendengar itu dan dia berkata, aku tahu bahwa kau adalah ayah yang sangat menginginkan pengakuan dari putrimu. Sepertinya kali ini bukan hal yang baik untukmu. Sofwan masih melihat penjaga itu, lalu dengan ragu-ragu dia bertanya lagi. Jadi, apa kalian benar-benar tidak ingin menyelidikiku? Bahkan jika kalian tidak menganggapku berbahaya, bukankah seharusnya kalian menaruh kecurigaan itu padaku? Tapi penjaga itu menghela nafas dan kemudian mengutuk. Kamu adalah keledai yang berbahaya. Bahkan jika kamu berasal dari keluarga Qian, tapi basis kultivasimu saja belum mencapai ranah virtual. Memangnya apa yang diharapkan darimu? Selain itu, jika memang master sekte kami sedang mencari orang, tidak mungkin yang dia cari berada di bawah hidungnya. Dia tidak akan mungkin mengerahkan seluruh murid untuk melakukan pencarian ini. Tapi, bukankah mereka sedang mencari seorang pria dan seorang gadis kecil? Hei, apa kau pikir hanya dirimu saja yang membawa gadis kecil di dalam dunia ini? Cepat pergi, jangan ganggu pekerjaanku, kata penjaga gerbang itu. Sofwan menatapnya, lalu kemudian dia berbalik. Aneh, aku sudah menyediakan diri untuk diinterogasi. Namun, aku dibiarkan lewat begitu saja. Bahkan jika aku tidak terlihat kuat ataupun berbahaya, tapi mereka membiarkanku lewat karena tidak mengenalku. Semoga kalian tidak menyesal.
kata Sofan sebelum akhirnya memasuki kereta. Para penjaga yang ada di sana masih bisa mendengar ocehan Sofan. Dan menurut mereka Sofan itu adalah orang yang halu. Jadi kemudian mereka pun tertawa terbahak-bahak. Singkat cerita, akhirnya kereta Sofan dan rombongannya pun melewati gerbang kota tanpa pemeriksaan yang berarti. Dan sekitar 15 menit kemudian, akhirnya rombongan Sofan melewati penghalang. Dan di saat itu, sosok bayangan hitam masuk ke dalam kereta itu. Dia tidak lain adalah Bailey Yuyu. Lalu dengan wajah keheranan, Bailey Yuyu bertanya, "Bagaimana bisa kau lolos dari pemeriksaan secepat itu?" Sofan sendiri tampak acuh tak acuh. Dan kemudian dia berkata, "Tentu saja, aku sudah menduga tindakan dari Sekte Haiyun. Meski mereka menyerahkan para murid untuk melakukan pencarian, tapi saat aku ada di hadapan mereka, justru mereka tidak lagi memperhatikanku. Mereka mengabaikanku yang ada tepat di bawah cahaya. Mereka berusaha untuk mencari bayanganku yang ada di dalam kegelapan. Seperti yang kukatakan sebelumnya, bahwa tempat bersembunyi paling aman adalah di bawah hidung musuhmu." Oke, sekarang aku mengerti dan percaya akan kemampuanmu. Kau bahkan bisa membodohi musuhmu dengan begitu mudah, kata Bailey Yuyu sambil menepuk lengan Sofan dengan keras. Tapi Sofan tampak meringis dan berkata, "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka katakan saja. Jangan memukulku seperti ini, aku bisa cedera." Mendengar itu, Bailey Yuyu menjulurkan lidah kecilnya. Dia tampak menggemaskan karena melakukan itu. Dia terlihat sedikit malu dan ada juga sedikit penyesalan yang tertinggal di wajahnya. Sedangkan Sofan, dia kemudian memutar matanya dan mengabaikan Bailey Yuyu sambil memegangi tangannya. Sebenarnya perjalanan ke Beizhou kali ini sungguh memberikan banyak kejutan pada Sofan. Dimulai dari pertemuannya dengan Raja Pedang yang tak terkalahkan Bailey Yutian, lalu kemudian dia mendapatkan hadiah yaitu Bailey Yuyu. Lalu dia juga bertemu dengan Murong Zue dan juga Dewa Pedang Lieyang Murong Li. Tapi tidak berhenti di situ, karena nanti masih ada kejutan lain lagi yang menanti Sofan. Kejutan itu juga akan menjadi kunci dari langkah Sofan berikutnya, karena dia sendiri pada akhirnya akan mengakui sebuah kesalahan yang dia lakukan secara tidak sadar. Sekarang Sofan tampak menghela nafas sebentar, lalu kemudian menutup matanya dan mulai merancang langkahnya yang berikutnya. Para penjaga melihat hal itu dan mereka tidak berani menegur Sofan. Mereka sengaja memberi waktu untuk Sofan berpikir dan juga beristirahat. Setelah itu, keempat kereta itu terus berjalan di atas salju tanpa banyak berhenti. Mereka masuk ke berbagai sekte dan mengirimkan perbekalan. Selebihnya, mereka kembali menghabiskan waktu dan terus bergerak di jalan. Semua itu terus berulang hingga tidak terasa 5 bulan terlalui. Kini hanya ada 2 kereta yang tersisa dan tujuan terakhir mereka adalah pesisir utara, di mana Sekte Haiming itu berada. Sofan kini tampak melihat keluar dari jendela dan dia berkata dengan ringan, "Apa token identitas semua orang sudah siap?" "Sudah," jawab mereka bersama-sama. Tapi Bailey Yuyu tampak agak cemberut dan berkata, "Sekte Haiming adalah tempat yang sangat berbahaya. Sekarang tempat itu menjadi pusat berkumpulnya para tuan dari keempat wilayah. Mungkin aku harus bersembunyi untuk menghindari deteksi dari mereka." "Raja Pedang Leng Yu, Anda tidak perlu melakukan itu," kata salah seorang penjaga. Ia kemudian memberikan sebuah token dan kemudian membungkuk. Penjaga itu menyerahkan token itu pada Bailey Yuyu. "Sebenarnya sekitar 3 hari lalu kami telah mendapatkan token identitas yang cocok untuk Anda. Dengan begitu Anda bisa masuk dengan santai tanpa perlu khawatir akan apapun." Bailey Yuyu tampak terkejut bahkan sampai tertegun untuk beberapa saat. Lalu matanya bersinar dan dia berkata,
Token ini tiba 3 hari yang lalu, jadi kenapa kalian baru menyerahkannya padaku sekarang? Itu Tuanlah yang meminta kami untuk menyembunyikannya. Mungkin Tuan ingin memberikan sebuah kejutan, kata penjaga itu. Bai Liyuyu langsung melirik Zhou-fan dengan tatapan sinis. Tapi Zhou-fan dengan santai menanggapinya. Itu tidak bisa disebut sebagai kejutan. Aku memintamu menahannya karena Nona Yu sepertinya terbiasa untuk bertindak sendiri. Jadi memberikannya token pun sepertinya akan percuma. Tapi setelah melihat kemarahannya hari ini, sepertinya Nona Yu memang ingin berjalan bersama dengan kita. Maka aku kemudian bersyukur. Cih, siapa yang mau bersamamu? Aku hanya takut kalau tindakanmu merugikanku dan menimbulkan masalah untukku dan juga mengacaukan rencana kami. Sudahlah, lagi pula sekarang aku sudah mendapatkan token ini, maka aku akan membawanya, kata Bai Liyuyu sambil mengambil token pengenal itu. Melihat tingkah dari Bai Liyuyu, Zhou-fan mengangguk. Dia kemudian berkata lagi, tapi setelah kamu menerima tanda pengenal itu, maka kau secara resmi akan menjadi rombongan kami. Dan dengan begitu kamu juga harus mematuhi semua perintahku. Mendengar itu Bai Liyuyu tampak enggan untuk sesaat, tapi pada akhirnya dia hanya bisa mengangguk. Zhou-fan melihatnya lalu kemudian memalingkan wajahnya. Sekarang semua orang berkumpul. Aku ingin memastikan apakah token identitas kalian sudah siap. Sudah Tuan, kata mereka. Oke, sekarang kita akan segera memasuki wilayah dari pesisir utara. Jangan membuat gerakan yang mencurigakan. Mereka semua pun mengangguk dan akhirnya kereta mereka pun kini berjalan mendekati wilayah dari pesisir utara. Dan ini juga akan menjadi kali pertama mereka benar-benar full tim memasuki sebuah sekte. Artinya Bai Liyuyu ikut masuk tanpa bersembunyi. Karena sebelum-sebelumnya Bai Liyuyu selalu bersembunyi dan kemudian muncul lagi ketika sudah tidak lagi ada penjagaan. Nah, di ujung pemberhentian kali ini Bai Liyuyu akan memasuki bersama-sama dengan yang lain. Di sisi lain, meski Bai Liyuyu seringkali membuang muka dan tidak terlalu mengakui Zhou-fan, tapi sejujurnya dia sangat menikmati perjalanan ini. Mungkin ini adalah kali pertama dia memiliki perasaan seperti sedang bersama keluarga kecil yang harmonis. Jadi dia pun merasa sangat senang. Lalu kemudian di depan karavan itu terlihat pemandangan yang menakjubkan. Pasalnya di sana mereka kini bisa melihat 3 buah pulau yang mengapung. Lalu ketiga pulau itu memiliki lereng yang justru menambah keindahannya. Tempat ini adalah sekte terkuat di Beizhou, yaitu sekte Haiming yang berada di pesisir utara. Lalu kemudian jauh di kedalaman laut utara dikabarkan ada monster yang luar biasa kuat. Dan itu adalah tujuan dari Zhou-fan kali ini. Monster laut yang tidak lain adalah binatang suci Feng Tian Haiyao. Zhou-fan kini melihat ke depan. Tujuannya sudah semakin dekat dan tangannya pun terkepal erat. Kali ini dia harus bisa menyelamatkan Sange apapun yang terjadi. Namun, di tengah lamunan Zhou-fan tiba-tiba beberapa bayangan hitam muncul di depan karavan. Dan mereka tidak lain adalah lusinan master yang menjadi penjaga dari sekte Haiming. Lalu salah seorang penjaga itu maju dan berkata, memberi salam untuk pemimpin karavan. Kami sudah menunggu lama kedatangan dari Tuan Dai Qianzhou yang mengirimkan persediaan untuk kami. Dai Qianzhou? Bai Liyuyu tidak bisa menahan tawanya. Lalu dia berkata, nama keluarganya adalah Qian. Bagaimana bisa berubah menjadi Qianzhou? Sepertinya hari ini kamu telah berganti nama lagi, nak.
Para penjaga lain mendengar hal ini dan mereka pun tidak bisa menahan tawa mereka. Tapi Sofan langsung melirik tajam ke arah Bailey Yuyu. Meski itu adalah sebuah kesalahan, tapi itu tidak sopan mengolok penjaga di depan wajahnya. Karena itu Sofan segera membungkuk dan berkata, "Diakon terlalu sopan. Tapi mohon izin bahwa saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Qian Fan dari keluarga Qian. Tugas saya adalah mengirimkan persediaan ke Sekte Haiming. Ini adalah bukti transaksi yang saya bawa. Silakan, Anda bisa memeriksanya." Setelah mengatakan itu, Sofan segera membungkukkan badan dan menyerahkan plakat yang ada di tangannya. Penjaga itu segera mengambil itu dan memeriksanya. Ya, ini adalah tanda dari keempat sekte lain. Karena Anda memiliki semua ini, maka tidak ada kecurigaan yang bisa kami tempatkan pada Anda. Namun, hei, dia kan sudah memeriksa barang kita. Jadi kenapa kalian masih diam saja? Cepat berikan token pengenal kalian, teriak Sofan. Semua orang terkejut dan segera mengeluarkan token dari saku mereka untuk memberikannya pada para penjaga itu. Mereka semua terlihat sopan kecuali Bailey Yuyu. Dia dengan santainya melemparkan token itu kepada kepala penjaga. Melihat sikapnya ini, Sofan langsung menatapnya dengan tajam. Tapi Bailey Yuyu sama sekali tidak terlihat menyesal. Dan karena itu pada akhirnya Sofan hanya bisa menggantikannya dan meminta maaf. "Diakon, mohon maafkan tingkah dari wanita gila ini. Dia baru saja menopause, sehingga suasana hatinya terlalu labil untuk saat ini." "Hei, siapa yang kau sebut telah mengalami menopause?" bentak Bailey Yuyu sambil menatap tajam ke arah Sofan. Tapi di saat itu kepala penjaga tampak tidak menganggap sikap Bailey Yuyu sebagai tindakan yang serius. Lalu orang tua itu kemudian memeriksa token mereka satu persatu dan perlahan tersenyum. "Sungguh, kalian adalah pasangan yang saleh. Kalian mengabdikan diri untuk mengantarkan persediaan dan berkontribusi besar pada Beiso. Tindakan kalian benar-benar layak untuk dipuji." Mendengar pernyataan itu, Sofan dan Bailey Yuyu langsung mengerutkan kening mereka dan tampak tidak percaya. Kepala penjaga melihat keanehan ini lalu segera bertanya, "Kenapa dengan kalian? Apakah ada yang salah dari ucapanku sebelumnya?" Tapi data ini baru diperbarui 3 hari lalu, jadi aku tidak mungkin salah menyebutkan sesuatu. Dan menurut daftar dari keluarga Qian, rombongan ini dipimpin oleh Qian Fan dan diikuti oleh istri dan putrinya. Dari gelombang fluktuasi yang kuperiksa juga semuanya terlihat normal dan tidak ada yang janggal. Jadi, kenapa kalian memasang wajah seperti itu? Sofan masih tampak geram, tapi segera dia mengangguk. "Tidak, Tuan. Kami, Qian Fan dan Qian Yu hanya menjalankan tugas untuk mengantarkan persediaan." Bailey Yuyu mengerutkan keningnya dan pipinya pun tiba-tiba memerah. Tapi untuk menyembunyikan semua itu, dia memasang wajah kesal. Lalu dia menggertakkan gigi dan berkata, "Bocah bau, kau berani sekali mengambil keuntungan dariku." "Hei, siapa yang mengambil keuntungan darimu? Aku bahkan tidak tahu ini." "Pih, tapi bukankah mereka semua mendengarkan perintahmu?" "Itu memang benar, tapi tentang ini tidak." Sofan tampak gemetar dan tidak bisa menyanggah. Sebagai gantinya, dia langsung menoleh kepada para penjaga yang ada di rombongannya. Kini para penjaga dari karavan Sofan terlihat suram. Mereka khawatir dan menundukkan kepala mereka karena merasa takut. Melihat semua ini, kepala penjaga menjadi semakin penasaran dan kemudian bertanya, "Kenapa? Bukankah kalian memang adalah suami istri?" Keduanya saling bertukar pandang, tapi tidak satu pun dari mereka yang mau mengakuinya untuk pertama kali. Mereka saling gengsi satu sama lain. Pemandangan ini justru semakin membuat kepala penjaga itu menjadi curiga dan mulai terlihat waspada. Bahkan dia perlahan menjaga jarak untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Jika ini terus berlanjut, maka
ini akan menjadi masalah besar untuk mereka. Para penjaga dari karavan pun kini mulai ketakutan. Jika sampai kebohongan ini terbongkar, maka mereka semua akan tamat. Apalagi di tempat ini ada juga Ouyang Ling Tian dan juga Murong Li. Jika mereka sampai keluar karena keributan ini, maka mereka semua akan habis. Jadi pada akhirnya para penjaganya bisa berdoa dan meminta seorang malaikat turun, lalu membebaskan mereka semua dari situasi yang menyebalkan ini. Dan sepertinya para dewa mengerti dan mengabulkan doa dari orang yang teraniaya. Di saat itu tiba-tiba suara seorang gadis keluar dari kereta. "Ayah, ibu, aku lapar. Kenapa kalian terus bertengkar? Apa kalian bahkan tidak peduli dengan perutku?" QR kini perlahan keluar dari kereta dengan wajah lesu karena dia merasa sangat kelaparan. Meski itu adalah hal yang sederhana, tapi para penjaga yang ada di sana dari karavan Zovan tentunya langsung bersujud syukur karena QR keluar di waktu yang tepat. Dengan begini mereka kemudian menobatkan QR sebagai dewi mereka. Lalu, seorang penjaga dari karavan Zovan maju dan mendekati QR. Dia berkata, "Diakon, mohon tidak salah paham dengan kami. Karena sebenarnya Tuan Qian dan Nona Yu itu adalah suami istri yang sah. Bahkan mereka sudah memiliki seorang putri yang imut di sini." Kepala penjaga itu mengerutkan keningnya. Jika memang itu benar, lantas kenapa mereka bersikap seperti ini? Penjaga dari karavan Zovan kemudian tertawa. "Sebenarnya baru-baru ini Tuan dan Nyonya kami sedang bertengkar hebat. Bahkan jika itu hanyalah masalah sepele, mereka pun tidak mau berhenti berdebat. Akhirnya Nyonya ingin pisah. Dan karena itu juga Tuan menjadi kesal dan tidak menganggap Nyonya sebagai istrinya." Oh, jadi ada cerita seperti itu. Mereka berdua ini seperti aktor telenovela FTV sekali, kata penjaga itu sambil mengangguk. Lalu kemudian dia mendekati Zovan dan berkata, "Tuan Qian, butuh 10 tahun untuk berkultivasi di atas perahu, tapi butuh 100 tahun untuk berkultivasi ganda." Maksudnya menikah. "Sekarang Anda berdua telah menjalin hubungan yang baik, jadi sebaiknya ini dibicarakan baik-baik. Kenapa kalian harus kemudian saling bermusuhan satu sama lain?" Zovan yang sedari tadi kesal akhirnya pun membuka mulutnya. "Siapa yang sudi memiliki istri seperti dia?" "Hei, jaga mulutmu. Kau bahkan bukan seleraku," teriak Bai Liu sambil memaki. Mendengar itu kepala penjaga pun menghela nafas dan menggelengkan kepala. "Anda berdua harus berhenti berdebat, terutama saat ini ada putri Anda di sini. Jika kalian berdua meneruskan ini, maka itu bisa menjadi pengaruh yang buruk untuknya. Ya, untuk sekarang akan butuh waktu untuk membereskan barang kiriman ini. Jadi silahkan gunakan waktu ini untuk perbaikan. Semua ini akan memakan waktu hingga beberapa hari, jadi kalian bisa tur keliling kota dan menikmati wilayah di pesisir utara. Tempat ini memang ekstrim, tapi banyak pemandangan yang jarang dilihat, seperti adanya aurora." "Baiklah, kuucapkan terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan Diakon," kata Zovan sambil mengepalkan tangannya. Lalu kepala penjaga itu pun tersenyum dengan ramah. Dan Zovan kemudian masuk ke dalam kereta dan melewati para penjaga itu. Tapi di saat itu, tiba-tiba sebuah bayangan hitam melintas dan turun ke dekat kepala penjaga. Orang itu kemudian membisikkan beberapa kata kepada kepala penjaga, yang mana itu kemudian membuat kepala penjaga berlari dan menghentikan rombongan Zovan. "Tuan Qian, silakan tinggal sebentar. Saat ini Anda diminta untuk bertemu dengan Master Sekte. Jadi tolong ikutlah dengan kami. Sedangkan yang lainnya akan kami antarkan menuju ke penginapan."
Mendengar itu, Sofan mengerutkan keningnya. Dia tidak tahu kenapa seorang master sekte sampai ingin bertemu dengannya. Apalagi fakta bahwa dia hanyalah seorang pengantar barang. Sofan sendiri mulai menerka-nerka, apakah mungkin rahasianya tentang identitas dari Bai Liyuyu telah terbongkar. Sofan kemudian tampak menoleh ke samping dan melihat ke arah Bai Liyuyu. Tapi kemudian Sofan berkata lagi, "Jangan panik dan jangan bertindak gegabah. Aku akan memeriksanya terlebih dahulu," bisik Sofan pada semua orang, termasuk Bai Liyuyu. Lalu Bai Liyuyu berkata, "Aku setuju. Jika memang identitas kita sudah terbongkar, seharusnya kita sudah dikelilingi oleh ahli tingkat tinggi. Tapi sepertinya kali ini mereka malah mengundangmu. Jadi mungkin mereka masih ingin memastikan sesuatu." Ya, lagi pula bukan Murong Li yang mengundang kita kali ini. Jadi ada kemungkinan bahwa mereka belum tahu apa yang sebenarnya. Karena itu aku akan pergi dan memeriksanya. Tunggulah di penginapan. Jika ada sesuatu yang janggal, kalian bisa langsung melarikan diri, kata Sofan dengan wajah serius. Tapi di saat itu Bai Liyuyu langsung berkata, "Lalu bagaimana denganmu sendiri?" "Aku punya caraku sendiri. Kamu tidak perlu khawatir," kata Sofan sambil tersenyum dengan tenang. "Sekarang aku akan pergi dulu. Sampai jumpa lagi," kata Sofan yang kemudian keluar dari kereta dan mengikuti kepala penjaga menuju pavilion dari Master Sekte Haiming. Setengah jam berlalu dan Sofan telah sampai di depan gerbang yang megah. Di sana dia bisa melihat ratusan anak tangga, yang mana di setiap anak tangga terdiri dari para ahli yang berbaris dengan rapi. Setelah melihat semua itu, kepala penjaga berhenti dan kemudian dia segera bersujud dengan hormat. Sofan agak heran sebenarnya melihat penampakan itu. Tapi Sofan juga berpikir bahwa mungkin ini adalah sebuah kebiasaan di tempat ini. Jadi dia buru-buru mengikuti kepala penjaga dan kemudian memberikan hormat berulang kali. Totalnya mereka bersujud sebanyak 9 kali sebelum akhirnya bangun bersamaan. Melihat sikap Sofan ini, kepala penjaga pun tampak tersenyum dengan puas. Dia kemudian berseru, "Lapor kepada Master Sekte. Sekarang, Tuan Qian dari keluarga Qian telah datang untuk menemui Master Sekte." "Masuklah," sebuah suara berasal dari dalam aula. Lalu para murid yang berbaris rapi itu segera membungkuk dan mereka semua mengepalkan tangannya ke arah Sofan. "Silakan Tuan." Setelah itu kepala penjaga tersenyum dan melambaikan tangannya. "Tuan Qian, mari silakan." Melihat penyambutan yang begitu agung ini, Sofan pun kemudian menganggukkan kepalanya dan merasa puas. Bahkan jika statusnya hanyalah manajer keuangan dan bertugas untuk menghantar barang, tapi bahkan Master Sekte Haiming memperlakukan dia dengan sangat baik. Sofan kemudian berjalan dan mengikuti kepala penjaga itu dari belakang. Dan di setiap dia melewati para murid, mereka pun kemudian diberikan penghormatan. Sampai akhirnya seorang pria parubaya berkata pada seorang laki-laki tua, "Master Sekte Ling, ini adalah manajer keuangan yang diutus untuk mengirimkan barang ke Sekte Haiyang kami. Dia adalah orang yang disebut oleh Diakon Chow dan menyebabkan kehancuran pada Sekte Haiyang." Lalu pria parubaya itu berkata pada Sofan, "Tuan Qian, beliau ini adalah Master Sekte Haiming, Ling Yuntian." Sofan berpura-pura terkejut dan kemudian segera membungkuk dan memberi hormat. Setelah itu, Master Sekte Ling mengangguk dan berkata, "Steward Qian, saya tidak tahu kenapa Diakon Chow menuduh Anda kali ini. Tapi, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin disampaikan kepada kami sebagai sebuah pembelaan?" "Tuduhan?"
Tuduhan apa yang dibebankan pada saya? Kenapa saya tidak tahu sama sekali akan tuduhan ini? Kata Sofwan dengan ringan. Orang gila, apa kau bahkan tidak mendengar apa yang baru saja dituduhkan padamu? Bahkan semua orang di tempat ini jelas sekali mendengarnya. Jadi apa yang ingin kamu katakan sekarang? Kata pria paruh baya itu yang tanpa esmoni. Lalu Master Sekte Ling melambaikan tangannya dan mengambil alih lagi. Tuan Qian, orang ini adalah Master Sekte Haiyang Wu Buyun. Anda sebelumnya telah pergi ke Sekte Haiyang dan mengirimkan persediaan pada mereka. Tapi mungkin Anda belum bertemu dengan Master Sekte Bu. Oh, maafkan saya. Saya sungguh-sungguh lancang, Master Sekte. Saya tidak tahu kalau Anda adalah Master Sekte Bu yang terhormat. Sungguh saya merasa terhormat sekali bisa bertemu dengan kedua Master Sekte hari ini, kata Sofwan sambil mengepalkan tinjunya. Dan sekali lagi dia berkata, namun Master Sekte Ling, sepertinya ada beberapa kesalahpahaman di tempat ini sekarang. Jadi mungkin saya harus menjelaskan detailnya. Sebelumnya saya memang datang ke Sekte Haiyang dan di waktu itu Diakon Chow adalah yang menerima saya. Jadi kedua Master Sekte, jika ingin mengetahui apa yang terjadi, saya ingin Diakon Chow ikut bicara dan sama-sama meluruskan tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Sofwan kemudian menoleh ke arah samping, di mana di sana ada Diakon Chow yang terlihat berwajah masam. Lalu Sofwan kemudian berkata dengan dingin, meski pada dasarnya saya adalah seorang pedagang, tapi saya juga memahami etiket dan tidak ingin membuat kebisingan di rumah orang. Jadi, saya ingin semuanya jelas hari ini, dan kita tidak hanya saling meneriaki satu sama lain. Mari kita sampaikan apa yang terjadi dengan kepala dingin. Mendengar itu tubuh Diakon Chow tiba-tiba gemetar dan wajahnya pun memerah. Bahkan hanya melalui beberapa patah kata dari Sofwan itu sudah membuat Diakon Chow gelagapan. Tidak hanya itu, bahkan kini semua orang mulai menilai ulang sikap dari Master Sekte Bu yang langsung membuat keributan sebelumnya. Master Sekte Ling agak terkejut melihat sikap dewasa dari Sofwan yang bahkan tidak banyak dimiliki oleh orang seusianya. Bahkan dia bisa membalikkan suasana dengan begitu cepat. Master Sekte Bu sendiri dengan wajah pahit segera berkata dengan suara gemetar, Master Sekte, saya tidak bermaksud demikian. Master Sekte Bu kemudian langsung melirik Diakon Chow. Diakon Chow segera mengerti apa yang dimaksud oleh Master Sektenya. Lalu kemudian dia maju ke depan. Master Sekte Ling, maafkan saya. Mohon Anda tidak mendengarkan omong kosong dari bajingan ini. Kami sama sekali tidak berniat untuk membuat keributan di Sekte Haiming. Kami hanya ingin menuntut keadilan. Kami tidak bisa membiarkan anak ini lepas begitu saja setelah membuat Sekte Haiyun kami hancur. Master Sekte Ling melambaikan tangannya dan kemudian berkata, aku paham itu Diakon Chow, kamu tidak perlu menjelaskannya. Sofwan sendiri agak terkejut ketika melihat respon dari Master Sekte Ling. Dia tidak menyangka kalau orang tua ini bahkan tidak meninggalkan jejak kekecewaan atau kemarahan pada Diakon Chow. Jelas sekali bahwa Master Sekte Ling bukanlah orang biasa. Dia sangat layak untuk menjadi Master Sekte karena kepalanya yang begitu dingin dan dia bisa memilih jalan yang paling tepat. Sofwan perlahan tersenyum. Ternyata pancingannya kali ini tidak bisa mengendalikan suasana hati. Dia tidak bisa mengendalikan suasana hati dari pihak lawan. Jadi dia harus mencari jalur lainnya. Setelah itu, Master Sekte Wu kembali menatap Ling Yuntian. Master Sekte Ling, memang benar bahwa sikap dari Diakon Chow itu agak ceroboh. Saya mewakili dia benar-benar meminta maaf akan hal ini. Namun sekarang,
Kenyataan tidaklah berubah dan Tuan Qian juga belum mengatakan apapun tentang masalah yang ada di sini. Jadi, bisakah Master Sekte Ling mulai menanyai dia sekarang? Tentu saja. Lagi pula semua orang ada di sini untuk melakukan hal itu, kata Ling Yuntian yang tampak sangat ramah. Lalu kemudian Ling Yuntian mengepalkan tangannya ke arah Sofan dan berkata, "Tuan Qian, Anda benar-benar adalah orang terpelajar dan tahu tata krama. Bahkan jika Anda baru kali ini menginjakkan kaki di sekte kami, tapi sikap Anda adalah yang terbaik. Sebenarnya saya tidak ingin membuat permasalahan dengan orang seperti Anda. Namun kali ini, Anda diundang untuk menjawab beberapa pertanyaan terhadap dugaan pelanggaran yang Anda lakukan. Jadi saya harap Anda bisa menjawabnya dengan baik." Sofan pun tersenyum tipis dan kemudian berkata, "Master Sekte, tolong jangan terlalu sopan. Bisa berada di sini dan berbincang dengan Master Sekte Ling adalah sebuah kehormatan untuk saya. Jadi jika Anda memiliki beberapa pertanyaan, silakan saja disampaikan. Saya akan menjawabnya tanpa ada yang ditutup-tutupi." Terima kasih Tuan Qian. Anda benar-benar adalah orang yang pengertian. Kalau begitu, mari kita mulai pertanyaan ini dari Sekte Haiyang, kata Ling Yuntian sambil tersenyum. Dan di saat itu Diakon Chow segera mengerti maksud dari Ling Yuntian. Dia buru-buru berkata, "Qian Fan, kau membawa nama keluarga Qian untuk mengantarkan barang pada sekte kami. Namun, kenapa di saat kau datang, kau tidak datang sendiri, melainkan bersama Raja Pedang Leng Yu dari Songzhou?" Raja Pedang Leng Yu dari Songzhou? Sofan tampak terkejut dan segera menggelengkan kepalanya. "Diakon Chow, bagaimana bisa Anda mengatakan hal yang tidak berdasar seperti itu? Saya sendiri bahkan belum pernah melihatnya. Jadi bagaimana mungkin saya datang bersama dengan Raja Pedang Leng Yu?" Diakon Chow segera tertawa dan menyeringai. "Bagaimana bisa kau masih berdalih? Baiklah, akan ku tanyakan sekali lagi. Ketika kau mengirimkan suplai ke tempat kami, kau sendiri yang mengatakan kalau ada mata-mata dari Songzhou yang mengikuti karavanmu. Bukankah itu benar?" "Absolutely yes." "Lalu, kau juga yang meminta kami untuk menangkapnya, bukan?" kata Diakon Chow. "Ya, itu benar," jawab Sofan dengan santai. Diakon Chow kini bertepuk tangan dan kemudian tertawa dengan keras. "Ya, sekarang kau mengakuinya. Kau meminta kami untuk pergi menangkap mata-mata itu. Tapi kami tidak pernah tahu kalau mata-mata itu adalah Raja Pedang Leng Yu, salah satu dari 9 Raja Pedang di Songzhou. Kesalahan inilah yang akhirnya menyebabkan keruntuhan dari sekte kami. Pada saat itu, Raja Pedang Leng Yu menjadi sangat marah dan melakukan pembantaian di dalam sekte. Kaulah yang membawa bencana ini pada sekte kami. Jadi lebih baik kau akui dan terima hukumanmu." "Master Sekte Ling, anak ini telah bersalah." Diakon Chow, "Jangan lewati batasanmu. Yang berhak memutuskan anak ini bersalah atau tidak, itu adalah Master Sekte Ling," kata Master Sekte Wu. Lalu kemudian dia berbalik ke arah Master Sekte Ling dan kemudian memberi hormat. "Master Sekte, mohon maafkan kelancangan dari Diakon Wu." Ling Yuntian pun tersenyum, lalu dia melambaikan tangannya. "Baiklah, barusan kita sudah mendengar apa yang Diakon Chow katakan. Lalu sekarang saatnya mendengar bagaimana pendapat dari Steward Qian akan tuduhan ini. Apakah dia akan membantah atau tidak? Tapi sepertinya ada hal yang ingin dia sampaikan kali ini." Mendengar itu Sofan pun tersenyum dan segera memberi hormat pada Ling Yuntian. Lalu setelah itu Sofan menoleh ke arah Diakon Chow dan berkata,
Meski apa yang Diakon Chow katakan sebelumnya itu adalah sebuah kebenaran, tapi ada beberapa hal juga yang perlu diluruskan dan ditambahkan. Jadi supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Karena itu, izinkan saya untuk melengkapi bagian yang hilang. Diakon Chow, saya ingin Anda menjawab pertanyaan ini. Pada saat saya datang ke Sekte Haiyang untuk mengirimkan suplai, bukankah saya mengatakan kalau ada mata-mata yang sedang mengikuti rombongan kami? Di saat itu, apakah saya meminta Diakon Chow untuk mengirimkan orang guna menangkapnya? Mengapa Anda menghilangkan beberapa bagian di dalam cerita ini? Itu Diakon Chow tiba-tiba menjadi ragu. Master Sekte Wu melihat ini dan segera memelototi Diakon Chow. Diakon Chow, bukankah kau mengatakan kalau semua ini adalah ulah dari Qian Fan? Lantas kenapa kamu sekarang justru terlihat ragu-ragu? Diakon Chow segera mengangguk dan berkata, Master, itu memang benar. Apa yang saya katakan memang adalah sebuah kebenaran. Saya hanya meringkas beberapa bagian karena saya rasa itu tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting? Apa maksudmu? Kata Master Sekte Wu yang tampak menatap Diakon Chow dengan dingin. Mendengar itu, Diakon Chow menjadi semakin gemetaran dan tidak tahu harus mulai cerita dari mana. Sofan yang melihat ini kemudian tertawa dan kembali membungkuk. Master Sekte Bu, jika Diakon Chow tidak bisa mengatakannya, maka izinkan saya untuk menjawabnya. Jadi di hari itu, karavan kami memang menjadi incaran dari mata-mata Songso. Di tengah perjalanan kami sempat diserang dan satu kereta penuh hancur dalam sekejap. Karena itu kami bergegas menuju sekte Anda. Pada saat itu, saya mengatakan kalau hanya ada setengah yang bisa kami kirimkan pada sekte kalian. Dan saya akan mengirimkan kekurangannya dalam beberapa hari. Master Sekte Bu mengerutkan keningnya dan kemudian bertanya, benarkah itu? Diakon Chow segera mengangguk dan mengakuinya. Itu benar, Master Sekte. Sofan menyeringai. Kalau begitu, bisakah kita lanjutkan pembicaraan ini? Ya, lanjutkan, kata Master Sekte Bu. Sofan kembali menoleh ke arah Diakon Chow. Singkat cerita, kami akhirnya diminta untuk meninggalkan Sekte Haiyang. Namun, sebelum kami melangkah jauh, kami bisa mendengar ada suara ledakan keras di belakang rombongan kami. Saya bisa tahu bahwa itu adalah perkelahian. Jadi saya memutuskan untuk segera pergi dan tidak berbalik. Tunggu sebentar. Itu tidak seperti itu, potong Diakon Chow. Lantas bagaimana? Kata Sofan dengan tegas. Setelah kami menerima barangmu, aku memang membiarkanmu pergi. Tapi kamu mengatakan kalau ada orang yang mengikutimu dari belakang. Kamu mengatakan kalau kita bisa menangkapnya maka kita bisa mendapatkan kontribusi. Itulah yang kau katakan, kata Diakon Chow. Apa yang kau katakan itu juga benar. Saat itu aku punya ide untuk menangkapnya. Tapi setelah itu Diakon Chow justru memintaku untuk segera pergi dari sekte. Kau bahkan tidak mencoba mendengarkan bagaimana rencanaku itu. Diakon Chow segera menyahut. Itu memang harus dilakukan. Lagi pula kau memiliki tugas untuk mengirimkan suplai ke sekte-sekte. Itu jauh lebih penting daripada menangkap mata-mata. Jadi sangat wajar jika aku membiarkan kalian pergi dengan segera. Lalu untuk mata-mata itu jelas kami yang akan menangkapnya untukmu. Menangkap untukku? Benarkah? Lalu, jika pada akhirnya kalian bisa menangkap mata-mata itu, apakah kalian akan memberikan setengah dari nilai kontribusi itu padaku? Persetan,
Jika kami yang menangkapnya, maka kamilah yang akan mendapatkan itu. Jadi tidak akan ada kontribusi untukmu. Diakon Chow tiba-tiba berhenti. Wajahnya sedikit memucat karena dia keceplosan. Sofan sendiri langsung berkata, "Sekarang semua orang bisa mendengarnya. Kami adalah umpan. Dan di saat kami pergi, Diakon Chow yang pergi untuk menangkap mata-mata itu. Pada dasarnya kami hanyalah pengirim barang. Dan bagaimana bisa kami menjadi mata-mata dari Song So?" Apa yang Tuan Qian katakan itu benar. Jika memang mereka adalah umpan, lantas bagaimana mereka bisa menjadi mata-mata dari Song So? Bagaimana menurut Anda, Master Sekte Bu? Kata Ling Yuntian sambil tertawa. Lalu kemudian dia berkata lagi, "Dilihat dari sudut pandang Tuan Qian, justru dia adalah mata-mata bagi Sekte Haiyang Anda. Mereka yang memberi informasi pada kalian tentang adanya mata-mata yang mengikuti mereka." Mendengar itu, wajah dari Master Sekte Bu tampak suram. Dia langsung melirik ke arah Diakon Chow dan berkata dengan dingin, "Diakon Chow, sebelumnya saat Sekte akan menghukummu tentang masalah ini, kamu mengatakan kalau semua ini disebabkan oleh keluarga Qian. Bahkan kau mengatakan kalau mereka adalah mata-mata dari Song So. Lalu, apa yang ingin kamu katakan sekarang?" "Lapor Master Sekte Bu. Penangkapan Raja 9 Pedang itu dilakukan oleh Diakon Chow sendiri. Kami bahkan tidak tahu kalau mereka mengambil tindakan di belakang kami. Jadi mohon untuk tidak melibatkan kami dalam kasus ini. Sekian, terima kasih," kata Sofan dengan cepat. Diakon Chow tampak sangat marah ketika mendengar hal itu, dan kemudian kembali menatap Sofan. Dengan suara tinggi Diakon Chow berteriak, "Qian, kamu yang memikatku untuk melakukan semua ini. Jika tidak, maka aku juga tidak akan berani menyinggung Raja Pedang Leng Yu." "Diakon Chow, jangan membuang kesalahanmu pada orang lain. Coba katakan, bagaimana caraku memikatmu? Hei, jika kau tidak berkata kalau karavanmu diikuti oleh mata-mata, maka aku tidak akan pernah mengirimkan bawahanku untuk memeriksanya. Apalagi untuk menangkapnya." Sofan kemudian tertawa. "Itu sungguh lelucon yang bagus. Diakon Chow, sektemu adalah salah satu dari 5 sekte terkuat di Beizhou. Jika kami menemukan adanya mata-mata, bukankah sangat wajar untuk melaporkannya? Apakah kalian akan bertindak atau tidak itu adalah keputusan kalian sendiri. Jadi bagaimana bisa saya kemudian memiliki tanggung jawab untuk menanggung dosa yang telah kau buat?" Kemudian Sofan beralih ke arah Ling Yuntian. "Master Sekte Ling, saya ingin tahu dari kacamata Anda, apakah yang saya lakukan kali ini itu salah? Jika apa yang saya katakan itu memang adalah sebuah godaan dan salah, maka semua orang di Beizhou tidak akan pernah berani memberikan laporan. Apalagi jika mereka menemukan mata-mata musuh. Dan jika itu terjadi, maka keamanan Beizhou pasti hancur dalam waktu singkat." Lin Yuntian segera mengangguk. Apa yang Tuan Qian katakan itu adalah hal yang benar. Memberikan laporan adalah sebuah tindakan yang sangat baik. Apalagi di situasi Beizhou sekarang. Maka tidak ada yang salah dari apa yang Tuan Qian lakukan. "Terima kasih Master Sekte Ling. Anda bisa melihatnya dengan jelas," kata Sofan yang langsung membungkuk dan memberi hormat. Lalu kembali Sofan menatap Diakon Chow. "Diakon Chow, pikirkan dengan baik. Jika aku tidak menjelaskan apa yang terjadi pada kami, aku tidak tahu bagaimana cara untuk menjelaskan hilangnya setengah kargo yang kami bawa. Apa kau akan percaya dengan omong kosong lain jika aku harus membualnya? Aku sungguh tidak punya pilihan lain selain menceritakan apa yang terjadi." Mendengar itu, wajah Diakon Chow tampak pucat.
Dia terdiam sesaat lalu berkata, "Tunggu dulu. Bahkan jika yang kau lakukan itu adalah tindakan yang benar, tapi kau sendiri yang menyarankan untuk menangkap mata-mata itu bersama. Kau juga mengatakan untuk berbagi kontribusi. Karena itu juga aku jadi punya alasan untuk menyerang wanita iblis itu." Sofwan kemudian berkata, "Aku memang menyarankan hal itu. Tapi, apa Anda mendengarkannya?" Mata Sofwan menjadi lebih dingin. "Hei, setelah saya kehilangan satu kereta di dalam perjalanan itu, saya tidak tahu dari mana saya harus mendapatkan penggantinya. Awalnya saya berpikir untuk menangkap mata-mata itu dan mendapatkan kontribusi, sehingga bisa melakukan pergantian untuk barang-barang yang rusak. Tapi apa yang terjadi? Anda bergerak sendiri. Anda berniat untuk memonopoli kontribusi ini dan mengusirku. Andai saja mata-mata itu bukan Raja Pedang dan kalian berhasil menangkapnya, apakah kalian masih akan ingat denganku? Cih, kalian sendiri yang sial. Saat kalian begitu serakah, ternyata kalian menendang plat baja yang bahkan tidak bisa kalian hancurkan. Dan lalu saat kalian menderita kehancuran, lantas kenapa kalian ingin menarikku dan meminta pertanggungjawaban? Apa kalian sudah gila?" teriak Sofwan yang kini tampak marah. Mendengar semua itu, Diakon Chow gemetar. Posisinya semakin terdesak. Tapi dia tidak bisa menyerah. Dia segera mencari alasan lain. Lalu kemudian dia berkata, "Tapi kau sendiri yang mengatakan kalau selusin orang sudah berusaha menangkapnya. Hanya saja kalian gagal menangkapnya. Jadi kamu kemudian menyarankan untuk membawa lebih banyak orang. Sejak awal itu adalah salahmu karena memberikan informasi yang tidak akurat." Diakon Chow, "Aku memang mengatakannya, dan itulah yang terjadi. Selusin orang memang tidak bisa menangkapnya karena dia terlalu cepat. Hanya saja, apakah kecepatan bisa menjadi tolak ukur dari kemampuan seseorang? Kami tidak tahu basic kultivasinya. Kami pun berpikir bahwa orang itu mungkin juga berada di ranah virtual atau soul fusion. Lagi pula, orang yang berada di ranah virtual ataupun soul fusion juga bisa memiliki kemampuan khusus, di mana itu bisa membuat mereka sangat cepat sampai bisa lepas dari kepungan 11 orang. Apakah itu berarti informasi yang kuberikan itu salah?" Mendengar semua itu, Master Sekte Wu semakin geram dengan tindakan yang dilakukan oleh Diakon Chow. Lalu di saat itu, salah seorang tetua memberi hormat dan kemudian berkata, "Ini sungguh tidak terduga. Tapi orang-orang dari Zhongzhou itu memang sudah berada di Beizhou selama setengah tahun lebih, tapi tidak melakukan apapun. Aku curiga bahwa sebenarnya Raja Pedang Leng Yu ini hanya sedang iseng dan mengikuti rombongan dari Tuan Qian untuk mencari hiburan. Sejak awal juga dia tidak melakukan keributan yang besar, seolah-olah dia itu hanya sedang bermain kucing dan tikus untuk menyenangkan dirinya sendiri. Tapi jika itu memang yang terjadi, maka kehancuran dari Sekte Haiyang ini menjadi sesuatu yang tidak biasa." Ling Yuntian pun mengangguk. "Itu benar. Dari temperamen orang tua itu, aku tahu bahwa dia tidak akan menimbulkan keributan seperti ini. Jika rencana mereka belum berjalan dengan baik, mereka tidak akan melakukan apapun. Karena itu, sekarang aku merasa sedikit penasaran. Jadi, izinkan aku bertanya pada Diakon Chow. Diakon Chow, sudah berapa kali kamu mengepung dan menyerang Raja Pedang Leng Yu?" Diakon Chow sedikit mengernyitkan dahinya dan mengingat semuanya. "Jadi Master Sekte Ling, awalnya saya mengirimkan 50 ahli di ranah Soul Fusion untuk menangkapnya. Namun semuanya dimusnahkan dalam sekejap. Setelah itu ada sekitar 50 ahli di ranah Guiyuan yang dikirim di bawah pimpinan dari Tetua Li.
Kemudian 50 orang itu melakukan penyergapan. Namun sama seperti sebelumnya, mereka juga dimusnahkan. Jadi kemudian kami meminta bantuan pada Tetua Agung dan 10 orang tetua di puncak ranah Guiyuan untuk menyerang ketiga kalinya. Dan sampai akhirnya iblis tua itu datang ke sekte kami. Tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di sana dan Diakon Chow langsung terbang keluar aula. Pipinya merah dan darah memenuhi mulutnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, 2 buah gigi tumbang. Dan saat dia melihat pelakunya, itu adalah Master Sekte Wu. Dan karena itu, Diakon Chow semakin ketakutan. "Sialan, kau bahkan tidak tahu batasanmu, orang gila. Jangankan iblis, bahkan Buddha jika diprovokasi sampai 3 kali, dia pasti akan marah, bodoh," teriak Master Sekte Wu yang kini sangat marah. "Aku tidak mengerti bagaimana bisa kalian punya otak seperti babi. Kalianlah penyebab kehancuran dari sekte. Jadi sekarang bagaimana bisa kalian membawa keluarga Qian dalam masalah ini? Kau benar-benar membuat orang tua ini merasa malu. Dasar bajingan." Ling Yuntian melihat ini dan langsung tertawa. "Master Sekte Bu, tolong tenangkan dirimu. Ini hanyalah sebuah kesalahpahaman dan untungnya sudah terklarifikasi. Sekarang kita bisa tenang bahwa tindakan ini bukan berasal dari perintah Bai Liu Tian. Setidaknya kita masih punya waktu untuk melakukan persiapan. Sekarang mohon tenangkan diri Anda." Wajah Master Sekte Bu kini benar-benar terlihat merah menyala. Dia sungguh masih marah. Tapi setelah itu Ling Yuntian kembali melihat Sofan dan kemudian membungkukkan badannya. "Tuan Qian, maafkan kami atas kesalahpahaman ini. Sekarang semuanya sudah jelas. Dan bahwa ini adalah kelalaian dari Sekte Haiyang sendiri. Jadi saya sekali lagi ingin meminta maaf dengan tulus. Saya harap keluarga Qian masih terus bersedia melakukan yang terbaik untuk Beiso. Mohon jangan meninggalkan dendam karena masalah ini." Mendengar itu Sofan pun tertawa. "Master Sekte Ling sungguh terlalu sopan. Saya tahu bahwa ini hanyalah prosedur yang harus Anda lakukan sebagai Master Sekte. Jadi pasti saya akan melupakan kesalahpahaman ini." Sofan pun segera mengepalkan tangannya dan memberi hormat. "Tuan Qian memang benar-benar adalah orang yang tahu etiket dengan sangat baik. Karakter Anda pun sungguh luar biasa. Saya sangat menyukai orang seperti Anda. Karena bahkan di 5 negara saja sangat jarang untuk bisa menemui orang seperti Anda." Master Sekte terlalu memuji," kata Sofan sambil membungkuk lagi. Lalu dia melanjutkan, "Baiklah, karena yang ada di sini sudah selesai, bisakah saya kembali untuk saat ini?" "Oh, tentu saja Tuan Qian, silakan," kata Ling Yuntian dengan sangat sopan dan mengepalkan tinjunya. Setelah itu Sofan segera berbalik dan meninggalkan tempat itu. Setelah semua orang yang ada di sana pergi, seorang tetua mendatangi Ling Yuntian dan berkata, "Sungguh lelucon yang sangat membuang waktu. Apakah ini adalah sebuah lelucon atau bukan? Ini sangat sulit untuk dikatakan sekarang," kata Ling Yuntian dengan wajah serius, seolah beberapa kata-kata itu memiliki makna yang sangat dalam. Dia kemudian melihat keluar aula dan kembali tersenyum. Tetua itu tampak bingung dan kemudian berkata, "Apa maksudnya Master Sekte? Bukankah itu sudah sangat jelas kalau anak ini bukanlah mata-mata?" "Kamu memang benar, ini sangat jelas. Tapi terlalu jelas. Sampai-sampai itu membuatku merasa gelisah," kata Ling Yuntian sambil menghela nafas. Lalu dia berkata lagi, "Apa menurutmu setiap konfrontasi adalah perbandingan benar dan salah?"
Sayangnya tidak seperti itu. Dalam kasus ini bahkan jika lawan dari anak ini adalah Master Sekte Haiyang, dia hanyalah seorang pelayan. Tapi, apakah kamu tidak merasakan sesuatu yang besar darinya? Tunggu, maksud Anda adalah pelayan ini bukanlah orang biasa, kata Ling Yuntian. Di sisi lain, Sofan sendiri sudah keluar dari aula dan berjalan menuju ke arah penginapan dengan santai. Namun tiba-tiba dia merasakan perasaan yang tidak menyenangkan. Wajahnya tenggelam dan kemudian dia bergumam. Apa kali ini aku terlalu tajam sampai membuat kecurigaan lain lahir padaku? Mungkinkah aku salah perhitungan kali ini? Pandangan mata Sofan jauh ke depan. Dan mari jumpa lagi 3 hari ke depan. See you di next video. Dan ini nanti sudah jadi 1 jam mungkin 20 menit atau kurang-kurang sedikit. Kayaknya 1 jam 15 menit lebih deh gitu ya. Thank you dan semoga kalian puas. See you again di hari Minggu. Dan sorry banget karena uploadnya jadi sangat malam ya, menyesuaikan dengan kondisi aneh. Itu aja. Bye.